Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Saya sapa dulu yang saya banggakan, yang saya hormati dan saya sayangi rekan-rekan, teman-teman, calon siswa, peserta didik dimanapun berada dari semua satuan pendidikan SMP maupun MTS di wilayah Kabupaten Brebes maupun Kabupaten Tegal bagian selatan. Saya sapa selamat pagi. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan afiat, dan dalam pandemi COVID-19 ini kita selalu berikhtiar untuk menjaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga segala sesuatunya dapat berjalan normal seperti biasanya. Anak-anakku yang saya banggakan, bahwasanya pada live sosialisasi PPDB bagian kedua pagi hari ini, mohon maaf karena schedule jadwalnya agak mundur, karena sembari di Sambi saya membantu teman-teman untuk menyiapkan persiapan besok hari Senin tanggal 14 sampai 19 Juni dalam rangka menyambut kalian dalam momen pendaftaran verifikasi berkas di SMK Negeri 1 Tonjong. Saya ingatkan jangan lupa besok ketika datang tetap mematuhi protokol kesehatan, bawa masker, dan yang utama nanti akan saya share alur dan jalur bagaimana kamu ketika memasuki di Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tonjong. Yang pakai motor bagaimana, yang tidak pakai motor langsung masuk pintu gerbang, dan memakai motor bagaimana, parkirnya di mana, arahnya kemana, apa yang harus dilakukan. Nanti akan saya share alur dan jalurnya. Sementara kita tunggu dulu teman-teman yang lain agar bisa bergabung sehingga informasi ini bisa tersampaikan lebih luas. Jadi anak-anakku sekalian, SMK Negeri 1 Tonjong mengadakan PPDB online ini sebagai satu arahan terpusat dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi berjalannya PPDB online ini semuanya adalah dari aplikasi yang terpusat, dan data-datanya itu sudah terintegrasi dengan basis data, baik itu basis data Dapodik, kamu waktu di SMP, basis data EMIS, kamu waktu di MTS, dan basis data Dukcapil maupun basis data Dinas Sosial yang nantinya akan sangat berpengaruh pada biodata kamu sudah atau belum masuk di sistem PPDB online. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya awali dulu bahwasanya di SMK Negeri 1 Tonjong itu memiliki 7 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan. Itu biasanya anak-anak menyebutnya dengan jurusan TKRO.
jurusan TKRO itu membuka 5 rombel. Untuk setiap rombelnya dibuka 36 siswa. Jadi di jurusan TKR nanti membutuhkan sekitar 180 siswa. Sebuah peluang yang sangat besar untuk jurusan TKR. Untuk selanjutnya adalah jurusan TITL, yaitu tenaga teknik instalasi tenaga listrik. Untuk jurusan listrik ini membuka 3 rombel. Jadi untuk tiap rombelnya ini satu kelasnya ini sama seperti TKR, yaitu 36 anak. Jadi di listrik membutuhkan sekitar 108 anak. Kemudian ada jurusan teknik bisnis dan sepeda motor atau TBSM. Itu membutuhkan 2 rombel, jadi daya tampungnya sekitar 72 anak. Dan jurusan TEI, ini teknik elektronika industri. Untuk teknik elektronika industri membutuhkan 2 rombel sama dengan TBSM, jadi membutuhkan sekitar 72 siswa karena 36 kali 2. Kemudian ada TAV, teknik audio video, itu membutuhkan 1 rombel 36 siswa. Terus ada animasi membutuhkan 1 rombel 36 siswa. Dan yang terakhir adalah jurusan multimedia, itu membutuhkan 2 rombel, jadi sekitar 72 siswa. Jadi totalnya daya tampung yang dibutuhkan di SMK Negeri 1 Tonjong itu kurang lebih sekitar 576 siswa baru. Sebuah daya tampung yang sangat banyak dan insya Allah bisa menampung seluruh pendaftar di wilayah Kabupaten Tegal bagian selatan dan Kabupaten Brebes bagian selatan pula, baik itu di wilayah Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampok, Kecamatan Paguyangan, ataupun di wilayah Tegal yaitu Kecamatan Margasari. Sebuah jumlah yang tidak sedikit, yaitu 576 siswa. Jadi bagi kalian yang mendaftar, optimislah untuk diterima di SMK Negeri 1 Tonjong. Pertanyaannya, sudahkah kalian menyiapkan berkas-berkas yang harus dikumpulkan besok ketika datang untuk melakukan verifikasi pendaftaran, yaitu tanggal 14 sampai 19 Juni 2021. Masih ada sisa waktu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kita akan bersama-sama bertemu dalam forum PPDB verifikasi pendaftaran. Insya Allah kami dari keluarga besar kepanitiaan PPDB SMK Negeri 1 Tonjong akan berusaha menyambut kamu, menerima kamu, dan akan berusaha membantu kamu, terutama apabila ada kendala-kendala yang berhubungan dengan biodata yang masih belum clear di sistem PPDB Jawa Tengah. Terutama apabila ada keluhan-keluhan kendala, semisal belum diinputnya nilai rapot semester 1 sampai 5, insya Allah operator PPDB di SMK Negeri 1 Tonjong akan bisa memberi jalan keluar dengan semaksimal mungkin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, selanjutnya untuk jadwal yang kami publikasikan dan harus kamu ketahui bahwasanya besok hari Senin tanggal 14 sampai 19 Juni
2021 ya. Kami akan menanti kamu ya di SMK Negeri 1 Tonjong, yaitu di pendaftaran verifikasi. Nah, nanti apa yang harus dilakukan di situ? Nah, kamu tinggal membawa berkas-berkas yang diinginkan oleh kami, seperti berkas wajib. Berkas wajib itu apa saja? Yang pertama ada surat keterangan nilai raport. Surat keterangan nilai raport semester 1 sampai 5. Itu mintanya di mana? Yaitu di pihak sekolah asal, SMP maupun MTS di mana kamu sekolah. Terus ijazah. Yang kedua ijazah. Kalau tadi suket nilai raport semester 1 sampai 5, kemudian ijazah. Kalau ijazah karena belum keluar, bisa diganti dengan surat keterangan lulus. Itu biasanya ada 1 lembar ataupun dikasih fotokopian tapi legalisir. Semuanya boleh untuk menjadi persyaratan. Asli kalau bisa, kalau tidak asli berarti legalisir, tanda tangan kepala sekolah. Terus ada akte kelahiran. Ada akte kelahiran. Di mana akte kelahiran ini boleh kamu bawa fotokopinya saja. Terus usia maksimalnya itu adalah bagi pendaftar itu usia 21 tahun per 12 Juli 2021. Jadi kalau belum 21 tahun sebelum 12 Juli ya masih bisa mendaftar. Tapi kalau nanti tanggal 12 Juli itu umur 21-nya, ya berarti kamu masih ada peluang untuk mendaftar, kecuali PPDB-nya itu 12 Juli kan masuknya. Berarti kalau umur kamu masih 18, 19, 20 boleh untuk mendaftar di SMK Negeri 1 Tonjong. Terus yang kelima ada NISN. NISN ya, kamu bisa ngeprint di link yang sudah kami share ya. Kamu screenshot NISN-nya, terus kamu print, kamu lampirkan di berkas wajib. Pak, saya NISN-nya ketika dimasukkan belum keluar, jadi tidak bisa di print. Jalan keluarnya gimana? Misalkan ada kendala, memang benar-benar belum bisa di-print, kamu datang saja ke SMK ya. Nanti kamu menghubungi sekretariat itu di lab 3. Nanti kami akan berusaha mengecek NISN kamu yang terkendala dan tidak bisa di-print. Nanti akan kami bantu sebisa mungkin. Kemudian yang keenam ada fakta integritas atau surat pernyataan. Jangan lupa fakta integritas atau surat pernyataan kamu isi. Boleh diketik, boleh diisi dengan pulpen warna hitam atau biru. Ya, terus dibubui materai 10.000. Ada coretan tanda tangan kamu di materainya mengetahui orang tua kamu. Kamu centang atau bunderi 3 pilihan jurusan sebagai alternatif pilihan 2 jurusan, 1 pilihan adalah pilihan utama. Misalkan kamu mengambil jurusan TAV, berarti dicentang TAV, yang kedua mungkin TEI, yang ketiga mungkin TPSM, dicentang 3 jurusan itu. Kemudian ada surat keterangan sehat. Nah, ini sering ditanyakan untuk surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat ya, itu yang wajib mengeluarkan adalah otoritas yang berkompeten. Dalam juknis disebutkan yang mengeluarkan, yang penting surat kesehatan itu adalah dari puskesmas. Pak, misalkan saya rumahnya Bumi Ayu, mintanya di puskesmas Tonjong, boleh ya, kebetulan pas lagi lewat. Dhuwur CPU. Atau anak Tonjong minta di puskesmas Bumayu, asalkan jangan di klinik dokter ya. Kalau di poliklinik RSUD boleh malah, tapi kalau di klinik dokter pribadi tidak boleh.
kecuali dokternya itu adalah kepala puskesmasnya, itu biasanya bisa mengeluarkan surat kesehatan. Ya, yang penting di dalam surat kesehatan itu tertera bahwa kamu itu sehat. Biasanya ditulis tinggi badan, tensi, atau hanya berat badan, itu tidak apa-apa. Karena nanti di sekolah di sini akan mengadakan tes fisik manual tentang pendengaran kamu dan buta warna atau tidak. Jikalau ada permasalahan dengan tes fisik, ya, nanti ya akan kami pertimbangkan. Misalkan kamu benar-benar terganggu pendengarannya, tetapi kamu merasa tidak terganggu, tes fisik kami berseberangan dengan surat kesehatan yang dikeluarkan, nanti bisa diambil jalan tengah, barangkali bisa dicek lebih lanjut di RSUD. Ada pertanyaan dari Mbak Giskay Reis Putri. Pak, maaf kalau administrasi itu langsung pas pendaftaran, boleh? Silahkan administrasi pas pendaftaran apa yang diisi, yaitu formulir pendaftaran dan fakta integritas. Silahkan kamu isi di sekolah, tidak apa-apa. Berkasnya belum di print, tidak apa-apa. Yang penting lainnya sudah dibawa dari rumah, seperti surat keterangan nilai rapot, SKL, akte, surat kesehatan. Kalau formulir pendaftarannya nanti di sekolah juga menyediakan, termasuk stop map. Itu juga dari koperasi sekolah akan menyediakan sesuai dengan warna jurusannya. Jadi kamu jangan membeli stop map sendiri, karena nanti dari sekolah sudah mengidentifikasi setiap jurusan menyesuaikan dengan warnanya masing-masing. Jadi ada berkas wajib yang harus kamu lampirkan. Yang pertama apa? Surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5, ijazah yang bisa diganti dengan SKL, terus kartu keluarga, akte kelahiran, ya, fakta integritas, surat keterangan sehat dari puskesmas atau RSUD. Ada pertanyaan dari Mbak Ulfah Fitriani. Pak, kalau data di KIP sama kakak beda gimana di tanggal lahirnya? Ini pertanyaan ini ya memang menjadi sebuah pertanyaan yang sering muncul, ya, terutama kalau ada perbedaan data antara KIP, KK maupun akte kelahiran. Ini sebenarnya ranah yang bisa menyelesaikan adalah Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial untuk KIP. Ya, kalau KK Dinas Dukcapil. Bahkan ranah untuk dapodik operator SMP atau MIS pun bisanya hanya memasukkan saja. Kalau di situ keluarnya beda karena aplikasinya yang bekerja. Jadi tidak bisa disalahkan operator SMP atau MTS. Ya. Apalagi kalau ada rilis dapodik atau MIS itu biasanya ada sedikit penyesuaian yang mengakibatkan sedikit perbedaan yang angka atau nominal yang diinputkan, ya. Jadi kalau data kamu bermasalah, ya, yang penting biodata kamu sudah keluar atau belum keluar, kamu bawa saja berkas pendaftarannya ke sekolah. Nanti coba kita analisa, ya. Yang penting kamu bisa masuk dalam sistem PPDB Jateng agar kamu bisa mendaftar di SMK Negeri 1 Tonjong. Begitu ya Mbak Ulfah Fitriani. Jadi tidak masalah, yang penting semua data berkasnya tetap kamu bawa, baik fotokopi KIP maupun KK-nya, ya. Yang penting biodata kamu bisa dimasukkan, ya, dan KIP kamu memang datanya terintegrasi dengan Dinas Sosial. Jadi kalau kamu punya KIP dan datanya terintegrasi, berarti kamu bisa mendaftar lewat jalur afirmasi. Perlu diketahui bahwa di SMK itu, ya, mempunyai 3 jalur seleksi. Pertanyaannya, Pak, di SMK itu ada jalur zonasi tidak seperti SMA? Bahwasanya di SMK itu, ya, zonasinya itu maksudnya adalah zonasi, ya, untuk anak-anak dengan domisili terdekat dari jarak sekolah. Jadi kalau di sekitar wilayah SMK Tonjong karena wilayahnya di Desa Kuta Mendala, berarti yang diberi keuntungan, ya, domisili terdekat adalah mungkin anak-anak sekitar Gardu dan Kuta Mendala Karangsawah.
Nah, cuma hanya dibutuhkan 10% dari jumlah daya tampung. Daya tampungnya itu kan ada 576. Jadi kalau diambil domisili terdekat dari sekolah 10%, ya, dari sekolah hanya mengambil zonasi domisili terdekat itu hanya sekitar 57 anak saja. Hanya sekitar 57 anak saja. Begitu ya. Itu jalur domisili terdekat, hanya 10%. Kemudian adalah jalur seleksi lewat anak kurang mampu ataupun anak nakes, yaitu kurang lebih sekitar 15%. Ya, tapi mungkin kalau anak-anak yang bapaknya itu sebagai perawat ataupun dokter pasien COVID-19, saya yakin jarang ya. Jadi 15% ini ya, KIP termasuk ya, 15% ini adalah persentase minimal. Jadi misalkan lewat jalur afirmasi atau KIP ini ya, itu lebih dari 15% dilalai sing daftar maring jalur KIP anak wong luwih sing 200, yaitu insya Allah menjadi salah satu jalur yang paling menguntungkan KIP itu ya. Jadi dimanfaatkan itu. Kalau yang punya KIP berarti langsung saja milihnya jalur pendaftarannya adalah sistem seleksi afirmasi. Bagi yang rumahnya dekat Gardu, Karangsawah ya, sekitar Karangsawah, ini milihnya jalur domisili terdekat saja, memperebutkan untuk 57 anak. Dan yang terakhir adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini apa? Jalur prestasi ini acuannya adalah prestasi baik akademik maupun non akademik. Kalau akademik itu dilihat dari nilai rapot semester 1 sampai 5. Kalau non akademik berarti dari piagam penghargaan tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Tapi juaranya harus juara 3, 2 ataupun 1. Misalkan juara bola voli tingkat kabupaten juara 3, itu berarti sudah ada nilainya. Apalagi juara 1 tingkat provinsi. Kalau juara 1 tingkat nasional otomatis sudah diterima. Manfaatkan bagi yang punya piagam penghargaan. Itu kalau masuk jalur prestasi bisa menambah skor ataupun poin kamu. Administrasi pertama masuk sekolah berapa Pak? Maaf baru bergabung. Oh ya, ini pertanyaan juga yang sering digelontorkan ya, sering ditanyakan oleh anak-anak. Jadi masalah administrasi ya, acuan kami adalah arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi acuan yang berhak nanti langsung untuk menjelaskan, tentunya kami sebagai panitia PPDB juga menunggu arahan langsung dari Bapak Kepala Sekolah, menyesuaikan ya dengan arahan-arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Yang jelas untuk SMK Negeri 1 Tonjong ya, itu SPP-nya gratis, 0 rupiah ya. Silahkan kamu bisa menanyakan ya, bahwasanya kakak-kakak kelas kamu, mungkin ada tetangga kamu, teman kamu yang sudah bergabung di SMK Negeri 1 Tonjong, itu SPP-nya memang gratis ya, alhamdulillah rabbil alamin, 0 rupiah ya. Terus ada pertanyaan lagi. Pak, surat keterangan rapot sama asli apa fotokopi? Surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5 kalau bisa asli, kalau fotokopi enggak apa-apa tapi legalisir. Begitu ya. Saya mohon untuk yang di YouTube, saya mohon di subscribe sama di like ya, membantu untuk kemakmuran konten kami di Skansa TV. Mohon untuk di subscribe ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Silahkan para rekan-rekan ataupun teman-teman yang live juga di Instagram,
bisa melihat video-video tentang PPDB di Skansat TV. Kemudian ada lagi tambahan untuk persyaratan pendaftaran bagi yang punya KIP ya, atau PIP. Pertanyaannya, Pak, bisa enggak saya masuk jalur afirmasi tetapi dengan membawa surat SKTM, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ataupun kecamatan? Berdasarkan acuan PPDB tahun 2021 ini, bahwasanya sekarang surat keterangan tidak mampu itu sudah tidak berlaku. Yang masih berlaku adalah KIP atau PIP ya. Itu insya Allah ya, jalur afirmasi bagi yang mempunyai KIP peluang untuk diterima di SMK Negeri 1 Tonjong sangat besar. Apalagi minimal itu 15%, jadi maksimal boleh sebanyak-banyaknya. Silahkan bagi yang mau bertanya, apabila memang ada yang harus saya jawab ya, sembari menunggu teman-teman bergabung dan bertanya ya, saya istirahat sebentar sambil melihat data-data yang perlu disampaikan kembali. Silahkan apabila yang ingin bertanya di share saja pertanyaannya di chat, saya akan berusaha menjawabnya. Gimana Pak? Oh, ini berkas ini nanti ditaruh di verifikasi apa di pendaftaran? Di pendaftaran Pak. Ini di pendaftaran, bukan di verifikasi. Yang nyentang nanti verifikasi. Oh, Ininya tetap di sana. Yang nyentang berarti tim verifikasi ya Pak ya? iya. Kalau yang nyentang ya enggak apa-apa Pak. Anak. Iya, tim sini yang tanda tangan ini kan jadi satu kan nanti. Iya. Nah ini yang ngisi ini kartu bukti pendaftaran yang ngisi siapa? Ini anak yang nulis. Ini anak. Iya. Ini dibawa ke anak. Iya. Dari sini ada juga. Dari mana? Tidak ada ya. Nggak ada. Ini yang ngisi formulir pendaftaran enggak apa-apa. Kayak gitu Pak. Iya. Nggak di sini aja Pak, biar nanti di stempel sih Pak. Oh iya di sini aja. Kan ada stempelnya. Iya, iya. Lah ya ben kanggo kene kanggo. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin live hari ini akan saya cukupkan ya. Silahkan bertanya mumpung masih live ya. Bila mana ada hal-hal yang memang perlu saya jelaskan, insya Allah akan saya bantu sebisa saya. Jangan lupa untuk untuk surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5 yang ada tulisan KOP untuk contoh formatnya, itu yang ngisi adalah pihak sekolah asal MTS maupun SMP kamu. Jadi bukan ditulis oleh kamu dengan pulpen ya. Yang inputkan mengetahui kepala sekolah itu adalah sekolah asal. Terus manfaatkan bagi yang mempunyai piagam penghargaan ya. Apalagi itu tingkatnya nasional. Itu kalau juara 1 langsung diterima. Juara kabupaten, provinsi, nasional. Untuk juara 3, 2, 1 silakan dimanfaatkan. Ya. Jadi alur pendaftarannya bahwa kamu besok datang ya untuk kami bantu verifikasi pendaftaran ya tanggal 14 sampai 19 Juni 2021 ya agar ya nanti bisa dibantu input oleh tim operator SMK Negeri 1 Tonjong. Pak, pertanyaan Ibu terakhir sudah dibahas Pak. Misi pertama masuk berapa Pak? Udah dijawab. Udah. Pak, tentang penetapan zonasi gimana? Di SMK itu sebenarnya kata-kata zonasi itu sudah ada di formulir pendaftaran atas ya, tetapi untuk SMK itu ada revisi zonasi diganti domisili terdekat dari SMK.
Jadi yang dimaksud zonasi SMK sama zonasinya SMA itu berbeda. Karena zonasinya SMK itu hanya 10% dari daya tampung. Jadi 10%-nya 576 siswa. Untuk zonasi itu ya hanya menampung 57 siswa saja yang dekat dari sekolah. Ya, paling untuk yang bisa melalui jalur ini adalah anak-anak sekitar Karangsawah, Gardu dan sekitarnya. Nah, makanya bagi anak-anak lulusan SMP MTS ya, apabila berminat bergabung di SMK Negeri 1 Tonjong ya, untuk jalur pendaftaran sistem domisili terdekat silahkan kalian manfaatkan. Karena ini sangat berpeluang sekali, menguntungkan untuk model aplikasi PPDB tahun ini bagi anak-anak yang rumahnya dekat dari wilayah sekolah dengan hitungan titik ordinat dari pintu gerbang SMK Negeri 1 Tonjong. Terus apabila ada pertanyaan ya, Pak, saya rumahnya Karangsawah, tetapi kok di sistem yang keluar itu rumahnya saya di tengah laut, ada di Amerika Selatan misalkan ya. Itu kita tunggu saja ya model pembenarannya dari sistem sinkronisasi integrasi data yang mungkin masih dalam proses perbaikan-perbaikan dari tim aplikasi Telkom ya. Mudah-mudahan nanti pas hari hanya tanggal 14-19 semua data yang benar-benar valid sudah bisa keluar. Terus ada pertanyaan lagi, Pak, kalau surat integritasnya tanda tangannya gak pas di materai, gak apa-apa ya, dipas-paskan loh Mas ya. Jadi ditambahi garis atau jelaretan, yang penting jangan kosong di materainya. Jadi agar materainya itu sah ditandatangani oleh kamu, ditambah aja garis atau jelaretan apa. Warnanya jangan lupa, jangan sampai warna merah ya. Silahkan barangkali ada yang bertanya lagi, mungkin yang di YouTube atau di Instagram. Ini Mbak Ulfa Fitriani tadi masalah KIP sudah bertanya. Untuk masalah KIP ya, dengan kakak beda. Jawaban saya tanggal lahirnya. Jawaban saya itu sebenarnya untuk pengurusan perbedaan kesalahan agar bisa direvisi ini memang ranahnya Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial, Mbak. Ya. Tetapi segala permasalahan yang menyangkut perbedaan ini, ya, yang penting biodatanya nanti akan berusaha kami keluarkan sehingga kamu bisa mendaftar. Jangan khawatir, yang penting datang saja ke SMK Negeri 1 Tonjong besok tanggal 14 sampai 19 Juni 19 Juni 2021. Silakan barangkali ada yang bertanya lagi. Pak, emang benar kalau gak ajuin akun gak boleh berangkat daftar ke sekolah? Pak, kalau tempat tanggal lahirnya yang di surat keterangan lulus beda dari yang di KK gimana? Pak, kalau tempat lahirnya yang di surat keterangan lulus beda dengan yang di KK gimana? Silahkan ya, pertanyaan ini kamu sampaikan dulu di pihak SMP atau MTS sekolah kamu ya. Apabila memang beda ya, untuk ini ada di sini ya, akunnya ada di sini. Apabila memang beda dan bagaimana lagi, tidak bisa diubah lagi untuk oleh Dinas Dukcapil. Yang penting datanya sudah bisa didaftarkan, insya Allah aman ya. Jadi apapun permasalahannya, kamu datang tetap mendaftar saja. Kalau perbedaan-perbedaan itu saya kira yang paling urgent bila nilai rapot kamu belum diinputkan di sistem PPDB ya. Ada lagi kalau kamu punya KIP tapi belum diinputkan, ya itu sebuah kerugian yang besar ya. Untuk data-data asalkan sudah terintegrasi, tidak harus asli, fotokopi pun boleh. Ini ada pertanyaan ini yang saya masih belum bisa menafsirkannya. Pak, emang benar kalau gak ajuin akun gak boleh berangkat daftar ke sekolah? Oh, untuk masalah pengajuan akun ya, kamu yang penting bawa berkasnya aja ke SMK Negeri 1 Tonjong. Nanti masalah pengajuan akun dan lain-lain ya, yang ngurusi adalah operator SMK. Cuma kan untuk pengajuan akun dan lain-lain kita membutuhkan berkas, makanya kamu datang ya
kamu bisa datang ke SMK Negeri 1 Tonjong tanggal 14 sampai 19 Juni membawa berkas agar berkas-berkas kamu itu yang kamu daftarkan bisa dari tim IT operator SMK Negeri 1 Tonjong untuk membantu pengajuan akun sampai membantu input data pendaftaran secara online. Begitu ya, Mas siapa Pagi Mimi? Ya, itu ada pertanyaan jujul link buat cek NISN-nya gak bisa, Pak. Nah. Kalau tidak bisa, tetap tidak bisa. Walaupun link yang sudah kami share itu sudah kamu coba-coba. Coba dulu kamu bandingkan, Mbak Jujul ya, dengan teman kamu yang sudah bisa. Kalau tetap tidak bisa, nanti akan kami bantu ketika kamu berdatang di SMK Negeri 1 Tonjong ya. Datang aja ke sekretariat, nanti coba akan kami bantu agar data NISN kamu bisa keluar. Silahkan apabila ada yang bertanya. Berapa? Jam Pak. 10:30 Pak. Sudah 41 menit 26 detik ya. Mungkin live hari ini akan saya akhiri nanti pas 1 jam saja ya, karena ada pekerjaan dan kebetulan hari ini ada pekerjaan yang harus dibereskan untuk persiapan perlengkapan dan pendataan untuk menyambut kamu hari Senin sampai Sabtu besok 14 tanggal sampai 21 Juni 2021 ya. Yang jelas apabila ada kendala-kendala permasalahan menyangkut biodata kamu, perbedaan tanggal lahir, kakak, dan input raport yang belum bisa dimasukkan, ya tetap aja kamu datang ke SMK Negeri 1 Tonjong. Nanti segala kendala akan berusaha kami atasi sebisa mungkin. Makanya jangan lupa apabila ada data-data susulan yang memang belum lengkap ya, di link pendaftarannya kamu cantumkan nomor telepon yang aktif ya, boleh 2 nomor telepon ya, agar bisa kamu hubungi. Misal, Mas ini kurang ininya Mas, segera ke sini ya. Kalau Anda ada nomor teleponnya kan tidak bisa kami hubungi. Pak, berarti SKL sama surat keterangan nilai raport wajib dilegalisir. Kalau pakai fotokopian ya wajib dilegalisir ya, kan lebih baik aslinya saja, tidak masalah. Tapi kalau misalkan fotokopian saja tanpa legalisir juga tidak apa-apa, tidak masalah. Ya ini Mbak Is, siapa? Ternyata yang juga tinggalnya kertas saja ya. Iya Bu. Iya. Berat, bu nanti jadi kertas saja. Maksudnya nyontak dengan nama-nama nih, itu supaya apa? Orang lebih langsung neng ruangan tugasnya loh. Oh iya Bu. Ya, cuman kita nih bikin juga tinggalnya cilik. Orang lucu ya, orang apa ya? Orang apa? Ya wis kayak mungkin Bu Denti, sing anu kemudian Bu, dia nuki banget jadi dengan orang bingung. Yang ngeprint iki siapa Bu? Bu Denti. Yang dhuwur. Mungkin nang lab apa? Oh iya. Orang apa? Orang apa ya? Cilik orang apa ya? Iya wis. Kayak supaya wis. Petugas orang bingung-bingung kalau lebih banyak sana kene. Iya. Ada pertanyaan lagi, jangka waktu verifikasi berkas jam berapa sampai jam berapa? Ini dari Hesbi Maulana. Monggo Bu, monggo dibawa aja Bu. Bawa 10 season Bu. Besok tanggal 14 sampai 19 Juni akan dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya. Tapi biasanya kalau hari pertama dan hari kedua itu ini bludak ya, jadi diusahakan ya datangnya sebelum zuhur lah, jangan kene-kene tutupnya jam 4 ya, terus kamu datangnya jam setengah 4, karena prosesnya dan tahapannya kan harus ada yang dilalui dari pengisian formulir ya, terus
dicek fisik, terus masuk di verifikasi berkas. Jadi kalau bisa datangnya sebelum zuhur. Begitu ya Mas Hasbi Maulana. Silahkan barangkali ada yang pertanyaan lain. Pak, kalau rumahnya di sekitar Paguyangan bisa masuk tidak, Pak? Ya bisa sekali, masih di wilayah Kabupaten Brebes ya. Tapi kamu tidak bisa memanfaatkan sistem seleksi jalur daerah rumah domisili rumah terdekat ya, 57 anak itu loh, yang untuk 57 anak. Kalau kamu punya piagam, kamu masuk jalur prestasi ya. Kalau kamu punya KIP, masuknya jalur afirmasi. Peluangnya sangat besar. Bahkan mungkin di SMK Negeri 1 Tonjong ini ada sekitar 20% dari siswa baru ini berasal dari Paguyangan dan Bumiayu. Begitu ya Mas Gandra Rian. Silahkan barangkali ada pertanyaan lagi yang bisa kami bantu jawab. Masih ada 15 menit lagi. Barangkali tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan live hari ini. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Silahkan barangkali ada yang masih bingung ataupun ingin bertanya ya. Ini data-datanya tidak usah bingung, ini harus asli, fotokopi atau legalisir ya. Karena data-data ini kebanyakan sudah terintegrasi, jadi secara online sudah ada. Jadi berkas-berkasnya pun, misalkan syukur-syukur sih kalau fotokopi ya ada legalisirnya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi diusahakan untuk surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5, ya itu kalau bisa ya asli ataupun berlegalisir gitu loh. Ya, Mbak Isti, alhamdulillah sudah jelas ya. Ya. Jangan lupa like and subscribe, bantu kami untuk memakmurkan konten ini. Skansat ini karena masih berumur masih 1 bulan ya konten ini. Dibantu subscribe-nya Mbak Isti. List. Ini rumahnya mana ini Mbak Isti? Kalau boleh kenal. Silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi ya. Yang jelas apapun, apabila kamu ada kendala ya ataupun keluhan, kamu tetap datang saja. Ya, nanti ada tim sekretariat yang bisa menafsirkan kendala kamu. Dan acuan ya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, sebisa mungkin apabila ada kendala dari calon peserta didik baru, usahakan untuk sekolah membantu sebisa mungkin. Ya, makanya sesuai dengan arahan kami membuka tim sekretariat. Apabila ada kendala-kendala menyangkut basis data kamu ataupun biodata kamu yang memang nantinya bisa kami selesaikan. Oh, Mbak Isti Kali Gadung ya. Oh iya, terima kasih. Kali Gadung apalagi dari SMP 2 itu banyak, dari MTS Al-Ihti, Hadiah Kali Jurang itu juga banyak ya. Wah, kalau berbicara Kali Gadung ini kelingane ki mangan duren, kari lewat mambune duren. Kari bengi-bengi mambune kulit duren, hari awan mambune duren ya. Kalau di Kali Gadung ini ndak kita lihat ini pohon duren tapi kok banyak duren ya. Karena memang orangnya butuhnya seringnya durennya, bukan pohon durennya ya. Itu ada lagi apa, duren Kali Jurang itu juga kan. Pak, kalau formulir diketik gak apa-apa Pak? Boleh, silahkan. Formulir pendaftaran diketik tidak apa-apa, tetapi akan lebih luas ataupun gampang ya dengan pulpen saja lah. Yang penting jangan warna merah. Kalau merah itu kan contohnya saja. Gunakan warna merah atau gunakan warna hitam atau warna biru ya. Begitu ya. Ada lagi silakan yang mau bertanya. Masih 10 menit lagi. Barangkali ada pertanyaan lanjutan. Untuk pakaian besok ya, silahkan kamu bisa pakai seragam OSIS SMP kamu, boleh pakai kaos olahraga,
boleh pakai baju bebas asal sopan dan rapi ya. Terus jangan lupa memakai protokol kesehatan. Terus untuk parkir sepeda motor ya, parkirnya jangan di luar pintu gerbang, harus masuk. Nanti ada area parkir yang sudah kami tentukan ya. Mohon ikuti arahan dan acuan dari tim panitia SMK Negeri 1 Tonjong agar semua bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Kami berdoa ya, mudah-mudahan semua yang mendaftar di SMK Negeri 1 Tonjong bisa diterima. Karena apa? Kalau melihat daya tampungnya sebesar 576 siswa, yaitu insya Allah bisa menaungi lah, bisa mewadahi semua pendaftar baik di wilayah Brebes Selatan maupun Tegal Selatan, khususnya Kecamatan Margasari. Pertanyaan lagi dari Hasbi Maulana, tempat verifikasinya di mana Pak? Nanti ada alurnya yang akan kami share. Yang jelas di SMK, di wilayah Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tonjong. Nanti ada alurnya, ada step-stepnya yang akan kami share. Silahkan, barangkali ada pertanyaan lagi, akan itu segera digawe ya Pak. Kondisi dimasang dulu. Dimasang. Antri sudah fotokopi Pak. Sudah Pak. Sudah dikasihkan ke sana. Ini. Kasihkan ke bagian Mas Bayu Pak. Biar ditempel. Sudah jadi, cuman kan saya bakal ada revisi belum tak catat. Lihat Pak. Itu yang dipasang di meja gitu Pak. Ya. Contoh formulir pendaftaran. Mencerai. Ratur dulu Pak, mungkin Pak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Feby Maulana Nur. Pak, kalau umur paling rendah buat daftar di Tonjong kira-kira umurnya berapa? Kalau umur paling rendah itu tidak ada acuannya, yang ada acuannya itu adalah umur tertua, yaitu 21 tahun per 12 Juli 2021. Jadi kalau umurnya rendah tapi lulusan SMP kelas 3 ya berarti bisa mendaftar. Persyaratan CPD yang mendaftar itu kan lulusan SMP dan MTS sederajat. Begitu ya Mbak Feby Maulana Nur. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa dipahami ya Mbak Feby Maulana Nur ya. Silahkan barangkali ada pertanyaan lagi. Masih 8 menit lagi waktu yang tersisa sebelum kami tutup. Oh ya, bisa dimengerti Pak. Terima kasih. Ya, ada. Mbak Feby Maulana Nur ini dari mana ini? Dari mana asalnya, SMP atau MTS-nya dari mana kalau boleh tahu? Ya. Ini khawatir dengan masalah umur ini, mungkin umurnya masih sangat muda tapi sudah lulus SMP. Sekarang aja sudah jadi dokter, usianya masih 21 tahun aja ada ya, ada kelas akselerasi. Kalau di Kabupaten Tegal sama Kabupaten Brebes ini belum ada ya sekolah akselerasi ya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi, masih kurang 7 menit. Jangan lupa untuk baju yang dipakai kalau bisa jangan terlalu ketat ya, karena untuk cek fisik kiranya untuk apa, agar bisa barangkali untuk cek barangkali ada tato ya, ataupun
yang bisa kami periksa di sekitar lengan ataupun bisa cek dengan mudah. Misalkan baju saya ini kan longgar, berarti kalau kayak gini kan lebih enak kayak gini loh. Oh, rawan tatonya kayak gini misalkan. Kalau bajunya ketat kan dilipat kayak gini kan agak susah ya. Jadi kalau bisa misalnya pakai baju bukan kaosnya yang longgar, kalau pakai kaosnya yang longgar gitu. Gimana Pak? Lagi install scanner. Muter lemah sekali ya Pak. Komputer mana? Internet ya? Komputernya Dipilih Pak, dipilih semua. apa? Dipilih sih lancar Pak. Iya boleh gitu. Nah, apa itu? Iya. Mantap. Mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan dulu ya. Ini sudah menjelang Jumatan. Ini barangkali ada yang sudah siap-siap mau Jumatan ya. Biasa Jumatan ini Mekah panjang Pak. Waduh ini Mekah haji kan lagi ya. Jauh sekali ya. Di Mekah. Saya ucapkan selamat berikhtiar, yang mudah-mudahan berkas-berkas kalian itu semuanya lengkap tanpa kendala, dan bila ada kendala insya Allah kami bantu sebisa mungkin ya. Tetap optimis, semangat. 576 siswa itu banyak loh Mas ya. Itu kalau analisa kami dari 90 lebih pendaftar tahun lalu itu 90% lebih itu diterima asalkan mendaftar di SMK Negeri 1 Tonjong ya. Apabila kamu misalkan khawatir Pak nilai rapot saya nilainya rendah, bisa diterima atau tidak ya, yang menyeleksi nanti kan sistem aplikasi, sedangkan daya tampungnya itu banyak ya, insya Allah diterima. Apalagi misalkan kamu jalurnya pakai afirmasi. Kalau afirmasi itu yang dilihat hanya KIP-nya saja ya. Untuk nilai rapotnya juga tetap dilihat apabila sudah melebihi kuota ya, dari persentase banyaknya anak, nanti ada skala prioritas. Yang jelas beruntung sekali bagi yang rumahnya dekat dari sekolah, untuk 57 anak silahkan dimanfaatkan. Yang rumahnya Karangsawah, Gardu dan sekitarnya, kamu berarti milihnya jalur seleksi domisili terdekat dari sekolah. Yang punya KIP nanti di formulir pendaftarannya berarti milihnya jalur afirmasi. Yang tidak mempunyai KIP dan rumahnya tidak dekat dengan sekolah berarti milihnya jalur prestasi. Yang jalur prestasi yang punya piagam dibawa, apalagi juara kabupaten, provinsi, nasional, itu bisa menambah skor penilaian ya. Pak, untuk jalur prestasi nilai minimalnya berapa? Nah ini sudah dijelaskan tadi. Jadi nilai minimal itu bisa diketahui setelah jumlah semua daripada pendaftar itu sudah diinputkan di aplikasi. Nanti yang menyeleksi adalah aplikasi PPDB. Jadi bukan tim seleksi dari SMK-nya, tapi aplikasinya. Tapi analisa kami tahun kemarin lebih dari 90% jumlah pendaftar asalkan mendaftar di SMK Negeri 1 Tonjong itu kebanyakan lebih dari 90% diterima. Ya, apalagi sekarang kuotanya ditambah 1 rombel. Kalau tahun lalu 15 rombel, sekarang kan 16 rombel. Ya insya Allah lebih aman lagi. Jadi jangan terlalu khawatir dengan nilai yang rendah ya. Oke ya, Mbak siapa ini? Mbak Yapar apa siapa itu? Saya kira sudah banyak yang sudah saya informasikan ya. Telegram masih dibuka, silahkan di Instagram dan bisa japri dengan tim publikasi ya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa diterima di SMK Negeri 1 Tonjong, dan saya harapkan besok tanggal 14 sampai 19 Juni kamu datang ke SMK Negeri 1 Tonjong dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, minta doa restu sama kedua orang tua ya. Minta doanya, jalur seleksinya juga diingat-ingat ya untuk memilihnya. Pokoknya segala sesuatu insya Allah kalau diawali dengan doa dan restu dari kedua orang tua, insya Allah barokah ya. Insya Allah semuanya akan diberi kemudahan.
mudah-mudahan ya. Dari saya mungkin cukup sekian. Ini untuk pemirsa Skansa TV, saya mohon bantuannya untuk like dan subscribe ya. Terima kasih juga untuk pemirsa di Instagram semuanya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan walafiat. Kita berjumpa besok tanggal 14 sampai 19 Juni 2021 di Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tonjong. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.